Ini dari 2 kilogram rumah tangga Ibu Fitriyanti. Lezat. Nih macetnya nih di jilbab. Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari aktivitas aku sebelumnya kemarin. Jadi pas pulang belanja ke pasar tradisional kemarin, aku bersama ayuku ya atau saudaraku ini ngebersihin semua protein hewani yang dibeli. Sementara aku ini lagi ngechopper bumbu untuk bikin rendang ya. Kebetulan stok di kulkas kemarin udah ada daging 2 kilogram. Dan pagi tadi juga udah aku keluarin dari dalam freezer ya, karena siang ini itu aku mau mulai untuk bikin rendang. Ini aku masak rendangnya pakai kompor biasa dan aku taruh di lantai ya, karena bikin rendang itu kan lama. Kalau misalnya berdiri kelamaan itu takutnya kaki bisa pegel ya. Maklum bawaan usia. Dan untuk santannya ini aku bikinnya dari 4 butir kelapa tua ya, dan udah juga aku peresin santannya. Jadi aku nggak beli santan yang udah cair seperti ini ya, yang literan gitu enggak, tapi aku cuman beli kelapa parut. Kemudian di rumah baru aku peres sendiri santannya. Nah, ini aku udah panasin santannya sampai udah larut gitu ya, karena kan tadi itu habis disimpan di freezer jadi agak beku. Nah, ini bumbu semua yang aku blender tadi langsung aku masukin ya ke dalam santannya ini. Nah, karena banyak anak-anak di rumah, tadi ayuku itu bilang katanya jangan terlalu banyak cabenya supaya anak-anak bisa menikmati bener rendangnya. Jadi jangan terlalu pedes gitu ya. Makanya ini enggak aku masukin seluruhnya, aku sisain sedikit. Sementara ayuku itu lagi ngebersihin udang sama ikan ya. Tadinya sih aku itu nggak tahu kalau keponakan itu juga kurang suka sama ikan. Cuman Ayu mikirnya itu di rumah itu suka juga ikan, makanya beli 1 kilogram ikan diiris-iris itu buat digoreng. Ini dia ikannya udah dibersihkan Ayu ya. Tadi itu aku bilangnya kalau seandainya dagingnya ini nggak keburu jadi rendang ya, jadi khawatir nanti berbukanya bingung mau makan apa. Jadi ada cadangan, ada ikan sama udang ini. Karena kakak Gali mau bantuin buat ngaduk-ngaduk santan yang udah dicampur bumbu tadi, jadi ini aku mau nyambi untuk bikin kolak pisang, karena menu berbuka untuk cemilannya itu mau bikin kolak. Kalau bikin rendang kan santannya ini biar nggak pecah kan harus diaduk-aduk terus seperti ini ya. Nah, ini dia aku masaknya di lantai kayak gini ya. Jadi ini pakai kompor lama aku. Dan ini untuk apa, daun jeruk, kemudian daun salam itu udah aku iris-iris. Memang aku ngirisnya nggak terlalu halus ya, karena khawatir nanti anak kegigit sama daun-daunan ini terus nggak mau makan. Kalau ini kan ukurannya besar-besar, jadi masih bisa disisihkan nanti kalau mereka nggak mau makan daun jeruk atau daun-daun salam ini. Oke, nah ini pada saat aku motong-motongin pisangnya, ini itu pisang kemarin yang aku beli untuk bikin kolak juga, masih ada setengah sisir dan dicampur dengan pisang bawaan oleh-oleh ya dari ayuku, sama-sama pisang lilin. Karena Ayu itu bawa oleh-oleh, ada pisang lilin, satunya lagi itu ada jenis pisang raja kalau nggak salah. Untungnya pisang lilinnya itu ada yang matang ya, karena ada juga yang masih belum matang. Oke, lanjut. Nah, ini untuk santan rendangnya tadi aku ambil video endingnya aja ya. Pada saat santannya ini udah menyusut dan sedikit mengeluarkan minyak, baru untuk dagingnya ini aku masukin ke dalam santannya. Jadi aku pakai model memasak rendang itu yang bumbunya itu nggak ditumis ya, yang langsung dicemplungin ke dalam santan. Dan ini dagingnya juga tadi udah dicuci lagi ya, padahal kemarin waktu disimpan di freezer udah aku cuci. Memang sih untuk penyimpanannya nggak terlalu lama ya,
Karena katanya daging itu nggak boleh dicuci dulu pada saat disimpan di freezer. Tapi karena cuman penyimpanan 1 hari, jadi kemarin itu aku ngambil biar cepetnya pada saat masak rendang itu udah aku potong-potong dan udah dicuci bersih. Untuk kelapa parut gorengnya yang udah dihaluskan itu aku beli ya, jadi nggak bikin sendiri. Kebetulan kemarin itu di pasar ada yang jual, harganya 10.000 per kantong, dan itu aku masukin semuanya ke dalam kuah rendang ini ya. Karena ini tadi aku simpan di kulkas, jadi penampakannya ini kayak beku gitu. Walaupun ini aku nyimpannya bukan di freezer ya, tapi di chiller. Waktu aku masak rendang ini itu ngeliatin jam terus. Kenapa? Karena aku itu khawatirnya pas berbuka ini rendang belum masak. Walaupun udah ada ikan, udah ada udang, tapi aku pengennya berbuka di H-2 ini udah bisa makan rendang sama keluarga. Apalagi saudaraku itu mau besok itu pulang ke tempat ibu ya, atau langsung pulang ke kampung gitu. Alhamdulillahnya rendang ini bisa masak ya, bisa buka bareng keluarga, bareng Ayu dan keponakan-keponakan, dan alhamdulillahnya juga positif banget untuk penilaiannya. Sampai keponakan-keponakan itu bilangnya ini rendang enak banget katanya, dan udah nambah berapa kali, pokoknya sampai aku ngisi stok untuk rendang itu berapa kali ngisi gitu ya. Kalau kita masak kemudian dimakan orang sampai habis gitu, itu aku ngerasa bangga, seneng gitu ya, jadi pengen semangat lagi masak kalau misalnya mereka datang. Jadi ini benar-benar aku ngerasa puas ya bikin rendang tahun ini. Apalagi suami juga bilangnya gitu, katanya nambah makannya sampai berapa kali. Alhamdulillah, dagingnya juga pas udah bikin rendang itu enggak keras ya, jadi lembut, kemudian pas banget pokoknya. Nah, ini kakak Gali udah gantiin aku lagi untuk ngaduk rendangnya. Jadi aku bisa masak menu selanjutnya ya. Nah, ini aku mau masukin santan juga yang aku simpan di kulkas. Karena ini aku mau bikin kolak seperti yang aku bilang tadi. Nah, jangan gagal fokus kalau ngelihat santannya ini agak beku sedikit ya. Karena ini aku taruhnya di chiller, tapi bukan di freezer. Ini siang tadi aku peras santannya ya sebelum berangkat ke pasar, dan ternyata udah beku seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa cair. Yang penting kita jangan lupa aduk-aduk supaya santannya ini nggak pecah. Anyong, ano na? Hah? Apa mo cabai kurang bumbu? Jangan cabai. Kurang bumbu yang puasa aku deh. Nah, ini karena santannya udah larut, jadi ini aku masukin gula ya 1 biji. Karena tadi pisangnya lumayan banyak supaya manisnya itu pas. Karena aku itu masih nyambi masak rendang, khawatir nanti rendangnya kalau nggak diaduk-aduk itu malah bagian bawahnya bisa gosong. Makanya ini aku minta ayuku ya untuk nungguin kolak pisangnya, sekaligus juga untuk masak nasi ya, jadi aku bisa langsung ngaduk-ngaduk rendang yang udah hampir kering tadi. Dan ini kolak pisangnya juga udah mendidih, udah matang. Pisangnya juga udah dimasukin tadi ya, jadi udah siap untuk disajikan nanti. Kemudian untuk rendangnya juga ini aku perlihatkan ya, kalau ini udah keluar minyaknya, tapi ini masih minyaknya banyak ya, atau kata orang Padang itu disebut kalio kalau nggak salah. Dan ini aku pengennya agak lebih kering lagi, jadi minyaknya sampai agak menyusut gitu, yang disebut orang katanya, kata orang Padang ya, itu marandang. Aku minta maaf juga kalau misalnya salah ya, itu kalau nggak salah hasil aku nonton-nonton YouTube ya dari orang-orang yang biasa bikin rendang dari Padang. Nah, ini untuk rendangnya udah aku pindahin ke kompor aku yang ada di kitchen set, dan ini aku rasa udah lumayan kering ya, jadi aku udah nggak panasin lagi. Alhamdulillahnya ini rendang udah jadi sebelum azan, jadi aku bisa fokus untuk bikin es atau juga untuk bikin menu yang lainnya. Nah, sayangnya video waktu berbuka puasa itu nggak aku ambil videonya karena terlalu sibuk waktu itu menyediakan menu, kemudian juga bolak-balik ya untuk isi rendangnya, karena benar-benar laris manis oleh keponakan-keponakan, dan keponakan itu
berulang kali gitu ya nyebut kalau rendangnya itu enak dan pengen mamanya supaya bisa ngebuatin. Oke baiklah, nah ini udah di pagi harinya ya. Jadi Ayu Gina ini habis mandi, kemudian bedakan seperti biasa ya. Dan pagi ini itu Ayu udah siap-siap mau berangkat ke kampung tempat ibu tinggal. Aku belum bisa langsung ke kampung nengok ibu, jadi mungkin di hari pertama hari raya itu siangnya baru aku ke sana ya, karena harus lebaran di sini dulu seperti biasa, lebaran sama tetangga-tetangga dekat rumah sama saudara dari suami dulu ya. Wawancaranya di sini, wawancaranya tempat bagus. Ah, bagaimana? Bagaimana Pak Yoda rasa rendang marandangnya menurut Pak Yoda? Rendang marandang ibu rumah tangga Ibu Fitrianti. Lezat. Sekonten. Oh ya, tapi habis kan? Habis. Habis, mantap. Ini jam udah menunjukkan pukul 11.30 ya, waktu Ayu itu udah siap-siap mau ke tempat ibu. Anak Ayuku ini ada 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan itu yang paling bungsu. Nah, aku dulu sama Ayuku ini ketika masuk SD itu barengan ya. Jadi aku usia 5 tahun itu udah SD. Sementara Ayuku ini umur 7 tahun. Tapi kami itu kayak sepantaran gitu. Karena mungkin besarnya itu sama ya. Dan sering dikatakan orang itu kembar. Karena memang orang tua itu selalu memberi atau membelikan kami pakaian yang sama. Paling hanya beda warna aja. Jadi itu cerita masih kecil dulu ya. Jadi sering dibilang orang itu kembar, padahal kami itu sebetulnya nggak kembar karena selisih kami itu 2 tahun. Muka kami juga dibilang itu mirip banget ya, sampai kami itu dibilang kembar hingga tingkat SMA. Nah, ketika kami masuk ke bangku kuliah, mulai kami itu punya perbedaan ya. Aku itu nggak mau sama sekali masuk ke jurusan pendidikan, sementara Ayuku ini pengen ke jurusan pendidikan. Jadi kami beda fakultas tapi satu universitas gitu. Nah, disitulah mulai Ayuku ini udah mulai berjilbab, sementara aku karena di fakultas teknik itu belum. Jadi seperti itulah kira-kira kisah aku sama Ayuku ini, karena kami memang deket banget ya. Nah, ini Ayuku udah mulai mau naik kendaraan, mulai mau berangkat. Ini aku besok baru nyusul ke tempat ibu karena harus lebaran di sini dulu, harus ke tetangga-tetangga dulu dan juga ke saudara yang ada di sini ya. Karena aku kalau udah ke tempat ibu itu biasanya beberapa hari, bisa 1 mingguan, nanti baru pas udah mendekati masuk kerja lagi baru aku pulang ke sini ya untuk beres-beres rumah atau untuk mempersiapkan anak-anak sekolah kembali. Kiranya video saudaraku atau Ayuku ini mudik duluan ke rumah ibu, mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Nah, insya Allah di video selanjutnya nanti aku baru bakal share aktivitas aku saat lebaran dan menyiapkan menu serta kue-kue lebaran ya. Jadi jangan lupa ikutin terus video Rabu aku. besok, Rabu nih. Besok. Kurang depan. Hah? Iya, merekamnya putus-putus sedikit-sedikit. Dadah. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.